atas penjelasannya. Oke teman-teman, ini pemateri selanjutnya sudah siap. Terima kasih Kak Rozi. Selanjutnya teman-teman tadi sudah bertanya-tanya Kak gimana teknis pendaftaran, sudah saya lihat ada yang bertanya nih di chat. Langsung kita akan persilahkan ada Pak Heri Irawan dari Kementerian Agama RI. Kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Abid, gimana tampilannya? Tampilan yang itu aja, Bit. Yang langsung yang di aplikasi, Bit. Ya. Baik, saya mau coba perlihatkan bagaimana cara untuk mendaftar PBSB. Di sini sudah ada halaman untuk bisa login dan mendaftar PBSB. Nah, ini langsung ke halaman login saja, karena saya sudah yakin bahwa pesantren sudah bisa untuk mendaftarkan akunnya sendiri. Nah, setelah mendaftarkan akun, kemudian pesantren login menggunakan akun yang telah dibuatkan, yaitu menggunakan email dan password yang telah didaftarkan. Ya, silakan langsung login, Bit. Nah, setelah berhasil login, ini langsung diarahkan ke halaman data pondok pesantren. Nah, di sini operator pondok pesantren bisa langsung melihat tombol warna hijau di situ. Ketika pesantren sudah diverifikasi, maka pesantren bisa melanjutkan untuk mendaftarkan data santrinya atau memasukkan data santri di tombol warna hijau di sebelah kanan ini. Silakan diklik. Nah, di halaman ini operator pondok pesantren harus menentukan jenis satuan pendidikannya. Jadi di sini ada pilihan untuk jenis satuan pendidikannya adalah madrasah aliyah, baik itu madrasah aliyah swasta ataupun negeri yang terintegrasi dengan pondok pesantren. Kemudian ada juga PPM atau pondok pesantren muadalah, ada juga pondok pesantren salafiyah tingkat ulia, dan pendidikan diniyah formal. Nah, 4 jenis pendidikan, satuan pendidikan inilah yang kita berikan akses untuk bisa mendaftar di PBSB. Banyak pertanyaan. Nah, menurut kebijakan dan Grand Design PBSB tahun 2021, tidak dibuka akses untuk satuan pendidikan atau santri yang berasal dari sekolah SMA atau SMK. Seperti itu. Jadi pilihannya hanya madrasah aliyah, kemudian muadalah, pendidikan diniyah formal, serta pondok pesantren salafiyah. Nah, setelah operator pesantren menentukan atau memilih satuan pendidikannya yang sesuai dengan asal santrinya, kemudian operator harus memasukkan nomor statistik lembaganya atau nomor statistik satuan pendidikannya. Ketika yang dipilih adalah madrasah, maka yang dimasukkan adalah nomor statistik madrasahnya. Jadi yang harus diperhatikan
oleh operator pondok pesantren adalah ada perbedaan antara nomor statistik pondok pesantren dengan nomor statistik satuan pendidikan. Bahwa satuan pendidikan adalah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Jadi karakteristik untuk nomor statistiknya pun akan berbeda. Fungsinya apa ketika kita memasukkan nomor statistik satuan pendidikan? Fungsinya adalah itu sebagai gerbang atau pintu masuk untuk mencari data-data santri yang akan kita daftarkan di PBSB. Jadi kalau kita tepat memasukkan nomor statistik satuan pendidikannya, maka secara otomatis kita dapat menemukan nama-nama santri yang terdata di dalam database EMIS. EMIS itu adalah pusat data informasi pendidikan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Jadi kita berharap setiap tahunnya operator satuan pendidikan selalu mengupdate dan memutakhirkan data santri-santrinya karena kebutuhannya pun salah satunya adalah untuk mendapatkan nomor ijazah. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah dimasukkan, kemudian operator pesantren hanya tinggal memasukkan nama santrinya saja di kolom yang sudah disediakan, kemudian bisa dicari. Kemudian coba di back lagi di berandanya. Nah, ketika sudah didaftarkan nama-nama santrinya, di bawah ini ada data santri pendaftar PBSB. Di sini saya contohkan ada Mauizah Hasanah, tanggal lahirnya sekian, madrasah asalnya adalah MANU Nurul Huda, jenjang yang akan dipilih oleh yang santri yang bersangkutan adalah S1. Kemudian dalam keterangan ada tombol warna hijau yaitu login dan lengkapi data. Itu bisa diklik. Silakan diklik. Tombol hijaunya Halo, Kang Heri. Oke, sepertinya sinyal teman-teman, Bapak Ibu, kita tunggu dulu. Oke, mohon tunggu sebentar, sepertinya ada kendala sinyal. Oh, sudah. Oke, silakan Kang. Oke, sorry, mohon maaf. Di sini ketika sudah diklik, setiap santri yang sudah didaftarkan akan secara otomatis memiliki angka atau nomor username dan password. Nomor username dan passwordnya ini sebenarnya angkanya sama, hanya ketika login nanti menggunakan angka yang ini. Jadi ini yang perlu dicatat oleh seluruh santri, bahwa user dan passwordnya inilah yang akan selalu digunakan untuk bisa akses masuk ke dalam aplikasi dan melengkapi data selanjutnya. Coba ini logout, kemudian copy dulu ini username-nya, angkanya di copy dulu. Nah, di copy kemudian di logout. Silakan logout, Abid. Nah, kemudian masukkan angka tadi untuk masuk sebagai username dan passwordnya. Dipaste di sini aja. Ya, paste lagi. Bukan, nah ya, paste. Oke, login. Kok sini lagi ya? Abid? Pak, saya coba Halo, ulang Bit. ya, Pak. Di logout dulu, Bit. Semuanya di logout dulu, Bit.
Ini masih akun pesantren, semuanya di logout dulu. Ini ya Pak, sudah. Sudah bisa Pak. Sepertinya Kang Heri keluar lagi. Oh ya, sudah bergabung. Mohon maaf sinyalnya kurang bagus. Siap, Ya, Kang. jadi ini adalah halaman pada akun santri. Di atasnya tertulis Mauizah Hasanah, nomor registrasinya. Nah, disinilah yang harus dilengkapi pendaftarannya oleh santri yang bersangkutan dengan memasukkan seluruh dokumen sebagai persyaratan. Kemudian ada juga untuk memilih jurusannya dan mengunggah seluruh persyaratannya. Jadi sebenarnya kalau pondok pesantren dan santri yang bersangkutan sudah bisa memulai untuk menggunakan aplikasi ini, sebenarnya tidak akan ada kesulitan karena keterangan-keterangannya dan arahannya juga sudah sesuai dan sudah sangat jelas untuk bisa langsung dilengkapi pendaftarannya. Nah, yang perlu saya informasikan bahwa banyak sekali, mungkin Abid bisa ditampilkan yang ini, Bib, yang apa tampilan yang administrator itu, yang data-data pendaftar PBSB yang tadi. Yang data pendaftar PBSB, yang halaman administrator, yang JPEG yang tadi saya kirim, bukan di akun ini. Gimana, Abid? Kok hilang, Mas Heri? Bagaimana? Kok hilang? Izin Pak, ini Abid, mohon ini apa ditampilkan share screen yang tadi, yang untuk data-data pendaftar. Ini Pak. Ya. Yang nah, di sini saya perlu 6.133. Betul Pak Dir. Izin saya ingin menekankan di sini bahwa terdapat selisih yang sangat jauh antara santri yang didaftarkan sejumlah 6.133, sementara yang sudah melengkapi data hanya 182. Nah, ini penting untuk saya sampaikan kepada operator pondok pesantren, penanggung jawab PBSB pada pondok pesantren, serta para santri sekalian, bahwa proses atau tahapan pendaftaran itu belum selesai ketika pesantren hanya sudah melengkapi atau mendaftarkan santri-santrinya. Nah, itu belum selesai prosesnya. Kemudian santri-santri yang bersangkutan harus melengkapi pendaftarannya dengan cara login menggunakan user dan password yang tadi. Kemudian ketika itu sudah dilakukan dan dilengkapi, maka otomatis santri yang melengkapi itu akan masuk ke kolom atau kotak warna biru ini dengan keterangan melengkapi data. Jadi saya khawatir juga ketika tidak diinformasikan bahwa pesantren menganggap sudah berhasil mendaftarkan santri-santrinya seperti itu, bahwa masih ada tahapan selanjutnya. Sementara itu untuk teknis pendaftaran, kalau nanti ada pertanyaan mungkin bisa dijelaskan langsung oleh pendamping di room masing-masing. Nah, yang perlu saya sampaikan juga, informasikan bahwa terkait dengan komponen pembiayaan. Nah, ini penting juga untuk diterima oleh para santri pendaftar, bahwa yang akan kita berikan dari PBSB ini ada 3 komponen. Pertama adalah komponen biaya pendidikan. Apa saja sih yang termasuk dalam biaya pendidikan itu? Yang pertama adalah biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran ini diterima oleh santri 1 kali saat awal masuk kuliah. Nah, itu nilainya dan nominalnya pun akan berbeda-beda sesuai dengan ketentuan biaya besaran pendaftaran masing-masing perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yang didapat dari biaya pendidikan adalah biaya matrikulasi.
Nah, ini juga sama. Jadi mahasantri berhak mendapatkan biaya matrikulasi itu hanya 1 kali. Nah, itu nanti akan juga dibayarkan ke perguruan tingginya. Yang ketiga yang termasuk dengan komponen biaya pendidikan adalah biaya UKT atau biaya SPP. Seperti itu. Jadi dalam 1 tahun kita akan langsung sekaligus membayarkan biaya UKT-nya selama 2 semester atau 1 tahun. Jadi semester ganjil 2021 dengan semester genap 2022. Seperti itu. Kemudian yang keempat dalam komponen biaya pendidikan adalah biaya pendidikan profesi. Nah, untuk santri-santri yang memilih jurusan-jurusan yang nantinya akan membutuhkan membutuhkan pendidikan profesi, itu akan secara otomatis Kementerian Agama akan membayarkan pada saat santri telah selesai menempuh S1 selama 4 tahun dan kemudian akan masuk kepada masa pendidikan profesi. Nah, biaya pendidikan profesi juga akan berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dan besaran biaya yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi dan prodinya. Kemudian komponen biaya yang selanjutnya adalah biaya tunjangan. Nah, yang termasuk dalam biaya tunjangan adalah itu yang pertama biaya hidup atau living cost. Jadi seluruh santri akan menerima biaya living cost itu per bulan, tapi akan dibayarkan sekaligus selama 1 tahun. Jadi besarannya itu sekitar 1 juta untuk program S1, dibayarkan selama 1 tahun, kemudian untuk yang program magister, itu akan dibayarkan sebesar 1.500.000 per bulan. Kemudian yang termasuk dalam biaya tunjangan juga adalah biaya tugas akhir. Nah, ini biaya tugas akhir ini untuk mendukung penyelesaian skripsi atau tugas akhir. Nah, dan akan dibayarkan pada semester 7 atau 1 tahun terakhir ketika santri memasuki tahun terakhir masa perkuliahan. Kemudian yang ketiga adalah biaya asrama. Nah, kalau biaya asrama ini khusus untuk mahasantri PBSB yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo. Sementara kalau untuk yang di dalam negeri tidak ada biaya asramanya. Kemudian komponen yang terakhir adalah biaya dukungan. Biaya dukungan ini dapat digunakan untuk meringankan kebutuhan kegiatan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik berdasarkan rekomendasi dari perguruan tinggi dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan ketetapan rekomendasi perguruan tinggi yang telah disetujui oleh pemberi bantuan atau oleh Kementerian Agama. Nah, dalam hal ini banyak sekali ketika nasional ataupun internasional, nah ini kadang-kadang kita perlu untuk mensupport untuk biaya dukungan mengikuti ajang tersebut. Kemudian ada juga yang menjadi bagian dari program pendidikan di perguruan tinggi. Salah satunya saya contohkan adalah pada Universitas Al-Azhar di Jakarta, ada program 1 tahun untuk yang berprestasi itu pendidikan selama 1 tahun di Cina, karena di Al-Azhar Jakarta itu adalah prodinya sastra Tiongkok, maka ada program 1 tahun berdasarkan seleksi prestasi dari pemerintah Cina, dan itu berhak untuk mendapatkan pendidikan selama 1 tahun di Cina. Nah, ini perlu juga kita berikan biaya dukungan untuk bisa menempuh pendidikan 1 tahun di Cina seperti itu. Nah, ini nanti untuk besaran dan siapa yang berhak mendapatkannya adalah berdasarkan rekomendasi dari perguruan tinggi serta yang disepakati oleh Kementerian Agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis pendaftaran PBSB serta komponen pembiayaan. Nanti untuk tanya jawabnya mungkin akan dipandu langsung oleh narasumber yang akan membimbing di breakout room. Terima kasih kepada Ibu Moderator, kami kembalikan. Terima kasih banyak Kang Heri atas penjelasannya. Itu ya
peserta webinar, baik santri maupun ustadz-ustadzah, tentang bagaimana sih cara mendaftarkan, mungkin yang masih bingung, kemudian apa saja komponen pembiayaannya, tadi juga sudah dijelaskan, apa saja sih yang didapat, pembiayaan apa saja sih yang didapat kalau jadi mahasantri PBSB.